Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramdhani. Saya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Interpasta PGRI. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan Adalin dan penerapannya. Sebelum itu saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Muhammad Ilham Ramdhani sebagai ketua kelompok dan presenter. Lalu yang kedua ada Ubay Bayhaqi Lauzuhardi sebagai pembuat PowerPoint. Yang ketiga ada Muhammad Alamsyah sebagai pembuat poster, dan yang terakhir ada Rio Rizky Wibowo sebagai pembuat dan penguji aplikasi yang kita buat. Untuk materi yang kita akan bahas kali ini kita cari bersama-sama. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan poster terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah apa itu Adalin? Adalin itu adalah ini. Lalu ini adalah cara menganalisisnya. Lalu visualisasinya dalam dunia nyata ini ada beberapa contoh juga. Ada pengendalian adaptif sebagai berikut. Lalu ada output layernya. Jadi ini output layer seperti ini. Jadi dari inputan X1, 2, 3, 4, 5 dan ada 1 akan bermuara di Y1 sebagai output. Lalu kesimpulan dari ini bisa dibaca sendiri. Nah, kurang lebih seperti inilah posternya. Lalu kita lanjut ke materi. Yang pertama, apa itu Adalin? Adalin adalah adaptive linear neuron, adalah jenis jaringan saraf tiruan yang ditemukan oleh Bernard Widrow dan Ted Hoff pada tahun 1960. Adalin menggunakan fungsi aktivasi linear untuk menghitung output yang kemudian diubah oleh fungsi step. Lalu, apa itu gerbang logika OR? Gerbang logika OR adalah salah satu gerbang dalam logika digital. Fungsi gerbang OR adalah menghasilkan output jika salah satu atau kedua input adalah satu. Tabel kebenarannya seperti contoh ini. Misalnya input A-nya 0, input B-nya 0, maka outputnya udah pasti 0. Namun jika input A-nya adalah 0, lalu input B-nya adalah 1, maka outputnya adalah 1. Begitupun jika input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika kedua input adalah 1, outputnya sudah pasti 1. Seperti itu. Arsitektur Adalin. Adalin itu terdiri dari neuron tunggal. Struktur dasarnya ada 4. Yaitu yang pertama ada input, ada bobot, ada output, ada linear. Input itu berisi nilai termasuk input, termasuk bias. Yang kedua adalah bobot. Bobot ini diinisialisasi secara acak dan diperbaharui selama pelatihan. Yang ketiga ada output linear, hasil perkalian dari input dan bobot. Lalu ada yang terakhir ada fungsi aktivasi. Menggunakan fungsi step untuk menghasilkan output akhir. Selanjutnya adalah algoritma pelatihan Adalin. Untuk algoritma ini ada beberapa tahapan. Yang pertama inisialisasi. Bobot diinisialisasi secara acak. Yang kedua ada input, yaitu memasukkan nilai input ke dalam neuron. Yang ketiga ada perhitungan output, hitung output linear dari neuron. Yang keempat ada aktivasi, gunakan fungsi step untuk mendapatkan output akhir. Yang kelima, perhitungan error. Ini adalah hitung selisih antara output dan yang diinginkan dan output aktual. Lalu yang terakhir ada pembaruan bobot, yaitu memperbarui bobot menggunakan aturan delta. Yaitu bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali error dikali input dibagi teks dalam kurung bobot baru sama dengan teks dalam kurung bobot lama ditambah teks dalam kurung learning rate dibagi teks dalam kurung error dibagi teks dalam kurung input. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali error dikali input. Lalu yang terakhir ada proses ulangi, yaitu proses diulang hingga error minimum atau iterasi maksimum tercapai. Ini adalah contoh implementasi gerbang logika OR, yaitu kita punya dataset seperti gambar yang terlihat, yaitu input A-nya ada -1, -1, 1, 1, lalu input B-nya -1, 1, -1, 1, biasnya ada 1, 1, 1, 1, dan outputnya adalah -1, 1, 1, 1, 1. Dengan aturan yaitu bobot diinisialisasi secara acak dan pelatihan dilakukan dengan memperbarui bobot berdasarkan error yang dihitung. Ini ada contoh implementasi kode Adalinnya. Nah, selanjutnya adalah hasil dari eh, pengimplementasian kode Adalin tersebut, maka muncullah hasilnya seperti ini. Grafik ini menunjukkan kesalahan selama pelatihan
Kesalahan berkurang seiring literasi, menunjukkan pembelajaran yang terjadi. Jadi nilai kesalahannya makin lama makin stabil, makin hilang seiring iterasinya makin sering dilakukan. Seperti ini. Jadi yang tadinya ada salah, terus salah, salah, terus lama-lama hilang. Tidak ada kesalahan lagi. Lalu penerapan adalin dalam dunia nyata. Eh, ya salah satunya adalah pengendalian adaptif, yaitu sistem kontrol yang menyesuaikan perilakunya berdasarkan perubahan lingkungan. Yang kedua untuk pengolahan sinyal, memperbaiki atau memperkuat sinyal suara dan gambar. Yang ketiga ada prediksi keuangan, yaitu memprediksi harga saham berdasarkan data historis. Yang terakhir ada sistem telekomunikasi, yaitu mengurangi intervensi dalam transmisi sinyal. Kesimpulan dari eh, Adalin ini adalah Adalin adalah jaringan saraf sederhana namun efektif. Adalin mampu mempelajari dan mengklasifikasi pola dengan akurasi tinggi. Adalin memiliki berbagai aplikasi dalam dunia nyata, dari pengendalian adaptif hingga prediksi keuangan. Oke, sekarang kita akan coba untuk implementasi kode yang sudah dibuat oleh teman kami. Oke, ini adalah source code-nya. Kita akan menggunakan tiga plugin ya di sini. Yang pertama ada Matplotlib Grid Spec, itu sebagai pengatur subplot. Lalu ada Matplotlib PyPlot itu untuk membuat grafik. Dan yang ketiga ada NumPy sebagai eh, operasi matematika dan array. Kita menggunakan learning rate-nya 0,45. Lalu fungsi step-nya ada dua. Jika X lebih dari 0, kembali sama dengan akan kembali ke 1, dan kebalikannya akan menjadi min 1. Lalu kita akan menginput dataset yang sudah dibuat tadi gitu. Ini ada input A, input B, sama bias gitu. Jadi ini input A, input B, bias. Semua sama ke bawah, input A, input B, bias, input A, input B, bias ke bawah. Lalu dataset outputnya kita masukkan di sini. Min 1, min 1, 0, min 1, 0, min 1, 0, min 1, 1, 1, 1. Lalu sheet ini ada sheet digunakan untuk mengangka acak agar perhitungan menjadi deterministik, ya, praktik yang baik untuk pengujian. Kita menggunakan satu sheetnya, lalu kita menginisialisasi bobot secara acak dengan min 0, itu weight sama dengan 2 dikali np.random 3 dalam kurung 3,1 min 1, lalu print bobot acak sebelum pelatihan. Lalu ada list untuk menyimpan kesalahan errors, yaitu dengan kode errors sama dengan buka kurung tutup kurung kotak. Lalu ada persiapan data untuk visualisasi tabel, yaitu tabel data sama dengan iterasi input desired, output error dan weight. Oke, ini kita masuk ke training loop. Jadi kita membatasi iterasinya sampai dengan 100. Di sini makanya kita tulis max iterasi sampai dengan 100. Untuk iter dalam jangkauan print f iterasi iter sama dengan +1, all correct sama dengan true, dan input underscore item desired in zip, input dan output. Masukkan input ini ke depan dan hitung output adalin. Jadi ini adalah fungsi untuk memunculkan di tabel. Adalin underscore output input item, lalu lanjut, lalu jalankan adalin output untuk melalui fungsi step. Dan selanjutnya adalah menghitung kesalahan yang dihasilkan error sama dengan desired strip adalin underscore output, lalu store the error, yaitu error dot append dalam kurung error. Dan selanjutnya kita memperbarui bobot berdasarkan aturan delta, yaitu weight sama dengan weight 0 ditambah learning rate dikali error dikali input item weight 1 sama dengan weight 1 plus learning rate dikali error dikali input item 1, dan terakhir weight 2 sama dengan weight 2 dikali learning rate dikali error dikali input item 2. Lalu kita akan memprint the current state, yaitu print f input dalam kurung input item desired dalam kurung desired adalin output dalam kurung adalin underscore output error dalam kurung error, lalu print bobot dalam kurung weight dot t, dan menambahkan data ke dalam tabel, itu tabel underscore data dot append buka kurung iter +1 input item, desired dalam kurung 0 adalin underscore output, error dalam kurung 0 weight dot flatten. Check if
kita akan mengecek fungsi ini untuk mengecek jika output adalah benar. Jika if sama dengan error, maka semua yang benar adalah salah. Jika semuanya benar, maka print pelatihan sesuai pada iterasi dalam kurung iter plus 1, lalu break. Lalu print bobot baru setelah pelatihan, seperti ini. Lalu kita masukkan input ke ini ke depan dan hitung untuk menghitung output Adalin. Lalu ini fungsi untuk menjalankan Adalin output dengan fungsi step. Lalu kita akan membuat figurnya dengan grid spec seperti ini. Kita akan menggunakan seperti ini. Lalu kita akan menampilkan tabel iterasi, yaitu X-table seperti ini. Kita akan menampilkan tabel juga nanti di hasil akhirnya. Lalu yang terakhir adalah plot kesalahan untuk melihat hasil pelatihan. Ini ada visualisasinya juga nanti setelah ini. eh, kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba. Oke. Kita akan mencoba merunning dari kode ini. Nah, ini muncul ada visualisasi hasil dari running kode yang sudah kami buat. Ini ada pertama ada tabelnya, iterasinya 1 sampai sekian, sampai di sini sampai 4 dengan input seperti ini, desire-nya adalah ini, outputnya adalah ini, errornya terlihat ada dua dari setiap iterasi yang kita lakukan. Di sini akan tercatat errornya ada berapa, ada 1, ada 2, lalu kita visualisasikan seperti ini. Ini seperti ini contohnya. Step pertama itu iterasi pertama itu errornya 0, lalu 2 lagi, lalu 0, lalu min 2, lalu 0, lalu 2, lalu 0, 0 lagi, 2, 0, lalu 0 terus. Itu menunjukkan bahwa kesalahan Adalin semakin banyak pengulangan itu semakin stabil. Jadi untuk fungsi untuk Adalin ini biasanya memang bakal banyak error di awal, cuman pada akhirnya kesalahan-kesalahan dan error tersebut akan hilang gitu. Makanya ini adalah metode sederhana yang sangat efektif. Kurang lebih seperti itu. Eh Sepertinya saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kita juga masih belajar. Kami sangat terbuka untuk kritik, saran dan juga koreksinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua.